sesungguhnya kami telah sedia membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan di Injil Lukas pasal 19, kita baca ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10 di bawah judul perikop Sakeus. Ayat 1, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Yang disebut berbahagia adalah kita semua yang membaca firman Tuhan, kita yang merenungkan berita firman Tuhan ini dan yang terus melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Shalom. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kita ada di penghayatan Minggu Sengsara Tuhan Yesus Kristus yang ketiga saat ini, dan dirangkaikan dengan sakramen baptisan kudus anak-anak bagi anak yang kekasih dari rukun keluarga lain Pak Sabu. Biarlah anak kekasih boleh tumbuh dengan baik dalam materai janji setia Tuhan, dan Tuhan memberkati tumbuh kembangnya. Kita semua yang hadir pada saat ini pun dalam kesehatan dan kekuatan yang Tuhan izinkan untuk kita rasakan. Bapak Ibu yang terkasih dan berkati Tuhan, saya mengawali renungan ini dengan sebuah ilustrasi. Ini hanya ilustrasi. Saya tidak berniat menyinggung Bapak Ibu yang mungkin kisahnya sama dengan ilustrasi yang saya sampaikan. Satu kali ada seorang ibu yang pulang dari gereja lalu mengeluh kepada Pak Pendeta di konsistor. Si ibu berkata kepada Pak Pendeta di akhir ibadah minggu, dia berkata, "Pak Pendeta, saya sudah tidak mau lagi gereja besok-besok." Lalu Pak Pendeta berkata, "Kenapa Bu? Kenapa Ibu tidak mau lagi ke gereja?" Lalu si ibu berkata, "Saya tidak konsentrasi Pak. Di sebelah saya ke gereja cuma main handphone. Di sebelah saya ke gereja cuma baca rita. Di sebelah saya ke gereja cuma bergosip dan lain sebagainya. Saya jadi tidak konsentrasi Bu. Konsentrasi Pak ke gereja." Begitu katanya ibu. Lalu Pak Pendeta memberikan sebuah challenge bagi ibu itu. "Bu, minggu depan Ibu datang ke gereja. Saya berikan satu tantangan." "Tantangannya apa Pak?" Ibu berkata kepada Pak Pendeta, "Bawa segelas air. Lalu Ibu masuk, mulai dari pintu masuk. Jangan sampai air dalam gelas itu tumpah." "Siap Pak Pendeta." Minggu pagi sesuai waktu yang ditentukan, si ibu datang ke gereja. Dia membawa segelas air minum. Saya cari-cari, saya tidak dapat juga air minum kasih, sudah agak kering sedikit. Lalu si ibu datang masuk membawa segelas air. Dalam sebuah perjanjian oleh Pak Pendeta, jangan tumpah. Lalu dia hati-hati masuk dari pintu masuk. Dia membawa hati-hati, pelan-pelan, sampai di tempat duduk. Dia berusaha supaya air dalam gelas itu tidak tumpah. Ibadah berakhir, ibadah selesai. Lalu Pak Pendeta bertanya kepada ibu, "Bu, gimana dengan challenge saya, dengan tantangan yang saya berikan?" Ibu itu berkata, "Iya Pak Pendeta." Langsung ini doa yang langsung dijawab oleh Tuhan. Doa yang langsung dijawab oleh Tuhan adalah ketika
Lalu Pak Pendeta berkata kepada ibu, bagaimana Bu setelah tantangan yang saya berikan kepada ibu? Apakah ibu masih memperhatikan orang yang main handphone di sebelah? So tidak Pak Pendeta, saya perhatikan gelas ini supaya ini air tidak tumpah. Apa ibu memperhatikan orang yang ngobrol di samping ibu? Tidak Pak Pendeta, saya perhatikan air ini supaya tidak tumpah. Lalu Pak Pendeta berkata, berarti fokus ibu selama ini di gereja bukan pada pelayanan firman dan ibadah, tetapi kepada kiri dan kanan. Fokus ibu mulai berganti ketika saya berikan fokus yaitu air supaya tidak tumpah. Fokus ibu kepada air dan ibu serius dengan air, tidak serius dengan kiri dan kanan yang ribut main handphone dan lain sebagainya. Sehingga ketika bapak ibu datang ke gereja ini fokusnya ibu dan bapak, saudara-saudara yang hadir fokus mendengarkan firman atau fokus kanan baju baru lagi, tahu deh, anting-anting baru lagi kita juga punya, betul? Ada nggak yang datang dengan fokus itu? Ada nggak? Saya minum bapak ibu coba. Ada nggak yang datang dengan fokus kita melihat dia, yang dia suka baju baru lagi? Ada nggak? Coba yang senyum-senyum merasa ya. Sadar diri saja, sehingga kita datang dengan tujuan kita. Mengapa ketika kita ke gereja atau mengapa ketika kita datang beribadah kita seperti orang yang hampa, pulang, duduk, diam, tidak ada yang kita bawa pulang. Mungkin fokus kita ketika kita datang ke gereja bukan untuk pelayanan firman dan ibadah, tetapi kita hendak menghakimi orang lain. Itu yang terjadi dalam kisah Sakeus. Pasal 19 dari Lukas pasal 19 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10 mengisahkan tentang seorang pendek yang bernama Sakeus. Dia adalah kepala pemungut cukai. Dia ingin berjumpa dengan Yesus. Di ayat 1 Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ayat 2 di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Ayat 3, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Kisah tentang Sakeus, saya beri tema kasih Yesus yang mengubahkan Sakeus. Sakeus adalah orang berdosa, itu dicatat di ayatnya yang kedua. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai. Saya buka di kamus Alkitab. Di sebelah sebelum peta Alkitab itu ada kamus Alkitab. Jadi kalau Bapak dan Ibu ada perlu hal-hal yang Bapak Ibu tidak tahu di Alkitab, buka kamus Alkitab. Pemungut cukai adalah sebuah pekerjaan yang diberikan oleh dalam tradisi orang Yahudi. Mereka mengambil biaya cukai. Mungkin kalau di sini seperti pajak gitu ya. Tetapi yang membuat kelompok pemungut cukai disebut sebagai orang-orang berdosa karena kadang-kadang mereka memeras rakyat. Seharusnya pajaknya 5%, lalu mereka tangkap menjadi 20% pajak dan masyarakat diperas sehingga pemungut cukai dianggap sebagai orang-orang yang berdosa. Sakeus sadar dia berdosa. Sakeus tahu bahwa dia orang yang berdosa. Sehingga mulai dari ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat, Sakeus berusaha berjumpa dan melihat Yesus. Sakeus berusaha karena dia pendek, dia harus naik di atas pohon untuk dapat melihat Yesus karena kerumunan orang banyak di situ. Yang kita bisa lihat dari pribadi Sakeus adalah yang pertama, dia sadar bahwa dia berdosa. Dalam pengajaran 5 pokok ajaran Calvinisme, orang berdosa itu dikenal sebagai total depravity, kerusakan total. Sakeus sadar bahwa dia berdosa dan dia sadar dia harus berjumpa dengan Sang Penghapus dosa. Sekalipun dia kaya, sekalipun dia orang yang cukup
Dia bisa mengundang Yesus pribadi, privasi untuk datang kepada rumahnya. Tapi dia tidak lakukan itu. Dia berusaha melawan tantangan imannya untuk berjumpa dengan Yesus. Ayat yang kelima yang menarik. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segera turun," dan seterusnya. Yesus memilih Sakeus. Dalam pengajaran 5 pokok Calvinisme itu dikenal dengan unconditional election, pemilihan tak bersyarat. Bapak dan Ibu, kita dipilih untuk diselamatkan bukan karena kita berbuat baik, tetapi kita dipilih untuk diselamatkan dari kekekalan. Dari sekian banyak orang di kota Yeriko, Yesus menoleh ke atas dan dia kata, "Hei Sakeus, turun, saya mau numpang di sana." Begitu ya. Dari sekian banyak orang, Sakeus dipilih untuk diselamatkan. Sakeus dipilih untuk diselamatkan oleh Tuhan bukan karena kerinduan Sakeus, tetapi karena memang Sakeus sudah ditetapkan untuk diselamatkan oleh Allah. Dalam kehadiran Yesus di kota Yeriko, Yesus memilih Sakeus untuk diselamatkan. Perjumpaan Yesus dengan Sakeus mengubahkan pribadi Sakeus. Ayatnya yang ke-8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Perubahan harus diwarnai dengan tindakan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Bapak Ibu yang mengaku orang Kristen tapi tidak diwujud nyatakan dengan sebuah perbuatan, maka iman kita adalah iman yang mati. Sakeus berjumpa dengan Tuhan, ada perubahan tindakan dari orang berdosa, rela menjual semua miliknya, mengembalikan kepada orang miskin, bahkan sekiranya ada yang diperas dari Sakeus dikembalikan 4 kali lipat. Ada harga yang dibayar oleh Sakeus untuk sebuah perubahan. Mungkin dia jatuh miskin, dia sadar, tapi dia dapat keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan. Ayat 9 dan 10. Hari ini keselamatan ada di rumah Sakeus. Tindakan Sakeus mengubah seisi rumah. Kalau Sakeus tidak berubah, mungkin istri anak-anak Sakeus jatuh dalam neraka yang menyala-nyala. Perubahan satu orang mengubah seisi rumah tangga Sakeus. Semua diselamatkan oleh Tuhan. Menjadi pelajaran penting bagi kita di minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus Kristus. Kita semua orang berdosa, sehingga ketika Yesus menyuruh siapa yang berani melempar perempuan ini kalau dia tidak berdosa, toh tidak ada yang melempar. Jangan ada yang datang di tempat ini mengaku saya orang bersih. Gereja adalah bengkel. Orang yang berdosa pulang dari tempat ini menjadi orang yang benar. Orang yang dendam pulang dan masuk di gereja, pulang dari tempat ini menjadi orang yang pemaaf. Orang yang emosi masuk di gereja, pulang harusnya menjadi orang yang penuh belas kasihan. Orang yang suka menipu, pulang dari gereja harusnya menjadi orang yang bersih dan suci. Gereja adalah bengkel. Orang-orang berdosa diketok magic. Ketok magic itu kalau di bengkel, ketok magic keluar mulus bersih dalam iman pada Kristus. Gereja bukan showroom orang-orang benar, tetapi gereja adalah bengkel orang-orang berdosa. Harus ada perubahan tindakan ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Sakeus berjumpa dengan Yesus, dia berubah dan berbuah. Maka ketika kita dalam penghayatan minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus Kristus yang ketiga, dalam penghayatan, sehingga saya mengarahkan Bapak dan Ibu hidup dalam penghayatan
biarlah kasih Allah dalam penghayatan minggu-minggu sengsara mengubah hati